tumor ganas. Apa saja yang termasuk tumor jinak? Contohnya seperti bisul, kutil, tahi lalat, jerawat, lipoma, atau benjolan yang tumbuh di mana aja, yang apabila bapak dan ibu sentuh bergerak seperti guling, itulah yang disebut dengan lipoma. Jadi yang namanya tumor jinak ini bisa tumbuh di mana aja, Bu. Semua anggota tubuh kita bisa ditumbuhi oleh yang namanya tumor jinak. Cuman ada 3 tempat yang nggak bisa ditumbuhi oleh tumor, di mana di rambut, di gigi, dan di kuku. Karena apa? Tidak mempunyai daging. Jadi selebihnya itu bisa ditumbuhi oleh yang namanya tumor. Nah, yang namanya tumor jinak besarnya segini-segini aja, bapak dan ibu, nggak pernah ngerasa yang namanya sakit. Tetapi apabila ibu dan bapak biarkan, akan berubah sifat menjadi ganas. Nah, setelah ganas itulah yang disebut dengan kanker. Sekilas pengertian kanker bisa dipahami, Pak? Ibu bisa dipahami? Ya, nanti ada sesi pertanyaan ya, Bu ya. Nah, jadi di mana kanker ini mulai menyerang? Di saat anggota tubuh kita atau stamina tubuh kita mulai melemah, imun kita mulai melemah. Disitulah virus kanker mulai menyerang, mulai masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ada 4 faktor bapak dan ibu penyebab terjadinya kanker. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Ya, kita ingat, Bu, silsilah keluarga kita. Kalau ada 4 atau 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, ada keluarga bapak dan ibu meninggal karena penyakit kanker, maka bapak dan ibu beresiko tinggilah terkena penyakit kanker. Melalui apa, Bapak? Maaf, sperma yang sama, pola ASI yang sama, pola asuh, pola makan, dan pola hidup yang sama. Tetapi jangan berbangga hati kalau kita nggak punya saudara yang meninggal karena penyakit kanker. Karena apa? Masih ada faktor yang kedua, Bu. Faktor kimia dan fisika. Apa contohnya? Seperti penggunaan handphone. Biasanya ini anak gadisnya ini yang sering. Ya, gunakanlah handphone maksimal 30 menit. Jangan mentang-mentang TM-nya banyak, 1 harian dihabiskan. Dihabiskan untuk nelpon aja. Apalagi handphone yang sedang di-charger, nggak boleh dikotak-katik. Handphone, Bu, yang sedang di-charger, apabila ada yang nelpon atau masuk WhatsApp, lepas dulu dari chargernya, baru gunakan untuk nelpon atau membalas WhatsApp. Karena apa? Ketika handphone di-charger, kita gunakan sambil menelpon, itu radiasinya 1000 kali meningkat lebih tinggi yang langsung tembus, Bu, ke dalam otak. Makanya sampaikan nanti sama anak kita di rumah ya, Bu ya, yang bisa menyebabkan terjadinya kanker otak. Makanya mulai sekarang kalau handphone sedang di-charger, nggak boleh dikotak-katik. Lepas dulu dari chargernya, baru gunakan untuk nelpon atau membalas WhatsApp. Lalu apalagi contohnya, Bu? Seperti asap-asapan, asap kendaraan, asap pabrik, asap apa lagi, Pak? Asap rokok. Ya, maaf sebelumnya ya, Pak ya. Iya. Jadi ibunya nggak merokok, bapaknya merokok, sama aja. Kenapa saya bilang sama aja? Ketika bapak merokok, ibu yang menghirup asapnya. Bapak disebut perokok aktif, sedangkan ibu disebut perokok pasif. Nah, perokok pasif beresiko tinggi, Bu, terkena kanker. Makanya mulai sekarang, bilang sama suami tercinta, kalau merokok nggak boleh lagi di dalam ruangan. Usahakanlah merokok di luar ruangan supaya asapnya dibawa oleh angin. Kalau merokok di dalam ruangan, nanti asapnya itu dihirup oleh dinding yang ada di dalam rumah kita, gorden yang ada di dalam rumah kita. Tanpa sengaja anak menghirup, istri menghirup, asap rokok yang kelamaan dihirup mengendap, Bu, di paru-paru, yang bisa menyebabkan terjadinya kanker paru-paru. Makanya mulai sekarang bilang sama bapaknya di rumah, kalau merokok usahakanlah di luar ruangan. Lalu yang ketiga, faktor makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Saya mau tanya sama ibunya nih, ada yang tahu nggak zat karsinogen itu apa, Bu? Biasa ibu-ibu ini yang menggunakan. Ada yang tahu, Bu? Jadi zat karsinogen itu adalah pupuknya kanker nomor 1 di dunia. Yang namanya pupuk sudah pasti menyuburkan. Apa contohnya? Terdapat di 4P. Apa 4P tersebut? Penyedap, pengawet, pewarna, dan pemanis buatan. Adakah salah satunya, Bu, yang kita konsumsi setiap hari? Penyedap. Ya, Bu ya? Iya. Ambillah salah satu penyedap, mau merek apapun, atau Ajinomoto, Bu. Tuang ke dalam air, siramkan ke tanaman depan rumah kita. Apa yang terjadi, Bu? Subur. Subur, ibuku.
Nah, begitu juga dengan sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Karena apa? Dari kita lahir sampai kita dewasa seperti ini, kita sudah membawa sel kanker tanpa terkecuali. Sama seperti usus buntu, Bu. Kita memiliki usus buntu, nggak ada yang nggak memiliki. Nah, begitu juga dengan sel kanker. Saya ada, Bu, sel kankernya. Ibu ada, bapaknya juga ada. Bahkan bayi yang baru lahir ke dunia ini sudah membawa sel kanker tanpa terkecuali. Jadi bagaimana mungkin bapak dan ibu mengatakan saya tidak mungkin bisa terkena kanker? Bagaimana nggak mungkin, Bu? Selnya sudah kita bawa dari lahir. Pupuknya sudah kita akui, kita konsumsi setiap hari. Makanya mulai sekarang ibuku yang suka menggunakan penyedap rasa nggak bisa dihilangkan, kurangilah sedikit demi sedikit. Cukup pakai gula dan garam aja udah enak. Ya, Bu ya.